أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baiklah jemaah sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang kita bahas, Al-Ilmu ya, Al-Mustatab ya. Al-Ilmu Al-Mustatab. Masuk ke mahiyya wajibatu salat ya. Apakah kewajiban-kewajiban salat? Jemaah sekalian, di dalam pembahasan ini saya cuma mengingatkan kepada jemaah sekalian bahwa pentingnya setiap kita ya, ini namanya ilmu al-mustatab. Itu maknanya ilmu yang sangat menyenangkan. Artinya senang karena ya cepat, pembahasannya cepat selesai gitu, nggak berpanjang-panjang begitu, makanya menyenangkan. Seperti antum yang giginya sudah ompong ya, yang senang yang amoh-amoh kan gitu. Ngaji juga sama, ngaji kalau antum yang memang sudah tumpul akal pikirannya ya pengennya yang gampang-gampang aja. Makanya kenapa tabligh akbar disukai ya karena gampang-gampang aja. Kenapa tabligh yang begini kurang disukai karena ya agak mikir dikit lah. Ya, walaupun materinya sudah diringankan ya tetap saja begitu. Bahkan pakai PDF-nya bahasa Indonesia, tapi ya gitu. Ya paling tidak kita sudah berusaha untuk apa? Untuk bisa ya memahami mungkin sebagian dari ya, yang tadi itu. Baik teman sekalian. Mahiyya wajibatus salat, apakah gerangan kewajiban-kewajiban salat? Disebutkan di sini kewajiban salat ada 8. Wajibatus salati tsamaniyatun, kewajiban salat ada 8. Apa itu? Jami'u takbirati ghairu takbiratil ihram. Seluruh takbir selain takbiratul ihram. Semua takbir selain takbiratul ihram. Pertanyaannya, selain takbiratul ihram namanya takbir apa? Takbiratul intiqali. Takbiratul intiqali. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan takbiratul intiqal? Takbir perpindahan. Namanya takbiratul intiqal. Itu takbir perpindahan. Ada riwayat ya yang menerangkan tentang masalah ini. Ada hadis yang menarik. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis nomor 787. Dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu. Kata Abdullah bin Abbas, kata perawi. Perawi menerangkan, ra'aitu rajulan indal maqam. Aku melihat seorang laki-laki berada indal maqam, di maqam. Apa yang dimaksud dengan indal maqam? Yaitu maqam Ibrahim. Aku melihat ada seorang laki-laki di sisi maqam. Maqam apa? Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim di mana? Ya tentu di Mekah. Ngapain? Salat. Salat apa? Salat di maqam Ibrahim. Kenapa ada orang salat di maqam Ibrahim? Biasanya salat di maqam Ibrahim itu adalah salat setelah tawaf. Setelah tawaf maka salat di maqam Ibrahim. Bagaimana kaifiatnya? Kita ini maqam Ibrahim, ini Ka'bah. Jadi maqam Ibrahim berada di antara arah kita dan arah Ka'bah. Kemudian yukabiru fi kulli khafdin wa raf'in.
Ya, orang tersebut bertakbir setiap kali turun dan setiap kali naik. Contoh turun apa? Contoh turun apa? Ruku. Ruku heula, ruku. Contoh rofin apa? I'tidal. Contoh khofdin lagi apa? Akan sujud. Terus contoh rofin apa? Bangkit dari sujud. Duduk di antara dua sujud. Ya. Khofdin lagi apa? Akan sujud lagi. Rofin lagi apa? Duduk untuk tasyahud awal atau duduk untuk jalsatul istirahat, duduk istirahat dan seterusnya. Jadi ternyata setiap naik dan turun itu ada takbir. Ada enggak naik atau turun yang bukan takbir? Ada enggak? Ada, yaitu ketika bangkit dari ruku. Namanya apa? Ya, namanya bukan takbir, tapi namanya tasmi. Tasmi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Bacanya harus jelas ya. Sami Allahu liman hamidahu. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu, Allah mendengar, liman bagi siapa saja, hamidahu yang memuji dia. Begitu. Wa idza qama, dan apabila dia bangkit, wa idza wada'a, dan apabila dia tunduk. Wa akhbartu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Aku menghabarkan peristiwa tersebut kepada Ibnu Abbas. Qala, kata Ibnu Abbas, awalaisa tilka salatan Nabi? Bukankah itu salat Nabi? La malak. Dikatakan, bukankah itu adalah salat Nabi? La malak. Kata-kata la malak wa hiya kalimatun tuqalu lil jazar wa tawbih. Ya. Wa qalaha lahu li annahu kana jahilan bisunnah. Jadi kata-kata la malak di sini maksudnya yakni tidak ada landasan bagimu. Ya. La malak. Nah, ini merupakan apa? Ini merupakan jazar wa taubih, untuk menjelekkan. Ini dalil jamaah sekalian bahwa turun dan naik membaca takbir itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Baik ya, ini namanya takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam An-Nasa'i, riwayat Imam Ahmad dengan derajat sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin. Ra'aitu Nabiyya, aku melihat Nabi, yukabbiru, beliau bertakbir fi kulli raf'in wa khafdin. Naik takbir, turun juga takbir. Wa qiyamin, qiyam, ketika berdiri juga takbir, wa qu'udin, dan ketika duduk juga takbir. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ahmad. Begitu pula di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan dinyatakan sanadnya sahih oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Hadis ini sahih. Syekh Ahmad Muhammad Syakir punya kitab takhrij atas Musnad Imam Ahmad. Dikatakan, kata Abdullah bin Mas'ud, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir pada setiap naik dan turun. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, wa fa'alahu Abu Bakar wa Umar. Ternyata perbuatan itu dikerjakan juga oleh siapa? Abu Bakar dan Umar. Berarti bukan hanya Nabi yang melakukan itu, bahkan sahabatnya yang setia Abu Bakar dan Umar pun juga melaksanakan takbir setiap kali naik dan turun. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Ya, ini penerangan yang luar biasa. Syekh bin Baz di dalam kitab Majmu' Fatawanya, beliau mendatangkan riwayat dari Abu Hurairah. Ini Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mendatangkan riwayat dari Abu Hurairah. Apa katanya? Annahu kana fi salat yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in idza sajada kabbara wa idza nahada kabbara. Bahwasanya dia di dalam salatnya bertakbir pada setiap turun dan naik. Apabila sujud dia bertakbir, berarti turun. Kan sujud kan turun. Wa idza nahada, dan apabila bangkit dari sujud berarti naik. Kabar, dia pun bertakbir. Jadi bertakbir itu adalah merupakan bagian dari keindahan dalam salat, yaitu bertakbir.
Itu harus dibedakan. Ada bertakbir, ya, ada raf'ul yadain, ada angkat tangan. Apakah identik antara takbir dan angkat tangan? Jawabnya enggak. Ada takbir yang pakai angkat tangan dan ada takbir yang tidak pakai angkat tangan. Takbiratul ihram, Allahu akbar, angkat tangan. Takbir mau ruku, Allahu akbar, ya. Bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, udah berapa? 3 kali. Kemudian bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga, angkat tangan lagi, Allahu akbar. Itu contoh 4 tempat yang dia mengangkat tangan. Di dalam kitab Al-Muhalla, ya, tulisan Al-Imam Ibnu Hazm, ditulis dalam kitab tersebut, anna Rasulullah SAW kana yarfa'u yadayhi inda kulli khafdin wa rafi. Lihat oleh kita. Sesungguhnya Rasulullah SAW kana yarfa'u yadayhi. Rasulullah SAW kana yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangannya inda kulli khafdin wa rafi, pada setiap turun dan naik. Wa annahu kana la yarfa', dan sesungguhnya beliau kana la yarfa', dia tidak mengangkat. Ini riwayat dalam kitab Al-Muhalla, ditulis langsung oleh Imam Ibnu Hazm. Redaksinya kurang jelas. Namun mungkin yang dimaksud adalah bahwa angkat tangan pada setiap naik dan turun itu pada asalnya. Tapi kemudian ternyata dari angkat tangan setiap naik dan turun, ternyata ada yang tidak angkat tangan. Demikian, ya, yakni bertakbir dan angkat tangan dibedakan. Bahwa Nabi kita yang mulia, beliau angkat tangan yaitu pada sebagian riwayatnya. Tapi ada juga Nabi kita yang mulia cuma angkat tangan pada 4 tempat. Maka ada ulama yang mengambil jalan tengah. Apa itu? Yang 4 tempat itu biasanya. Adapun selain yang 4 tempat itu dibolehkan, tapi sifatnya sewaktu-waktu. Contoh, kalau kita mau sujud, angkat tangan apa tidak? Biasanya. Maka sewaktu-waktu angkat tangan boleh. Ada riwayatnya? Ada riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, di sini sanadnya hasan, ya, dan dibolehkan orang akan sujud angkat tangan. Bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud, angkat tangan apa tidak? Tidak. Tetapi ada dalil yang angkat tangan, yaitu hadis dari Imam Ibnu Abi Syaibah. Dan sewaktu-waktu boleh. Tapi kalau antum melakukan ini di hadapan orang-orang awam, maka antum adalah Wahabi murni. Karena apa? Karena bikin aneh lagi. Bas, pasti tangkaman ini. Sing aneh-aneh ke Wahabi kan. Padahal yang saya terangkan ini adalah hadis dari Imam Ibnu Abi Syaibah. Memang ada ulama yang sangat keras menentang ini. Siapa? Syekh At-Tuwaijiri. Kan saya pernah cerita ke antum semua bahwa di dalam kitab At-Tanbihat, peringatan penting dari beliau terhadap kitab Sifat Salat Nabi Syekh Albani, maka Syekh At-Tuwaijiri mengatakan bahwa apa yang diterangkan oleh Syekh Albani tidak benar dan seluruh hadisnya syadz, ganjil, bertabrakan dengan yang lebih sahih. Tapi kalau saya lihat hujahnya menurut saya kurang kuat. Kenapa? Karena Syekh Albani mendatangkan semua dalil dan beliau memberikan ikhtiar. Karena beliau, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah berupa perbuatan. Sedangkan kata para ulama ahli ilmu usul, ya, al-fi'lu mujarradul afal la yufidu ta'yin. Semata-mata perbuatan Nabi tidak menunjukkan ta'yin harus begitu. Yang keduanya, mujarradul afal, semata-mata perbuatan, atau al-fi'lu layak tadi. Yang namanya perbuatan tidak menentukan harus begitu. Tidak menghukumi harus begitu. Seperti itu. Terus kemudian al-fi'lu la umumalahu, yang namanya perbuatan tidak umum, tidak menunjukkan itu keumuman, tidak. Makanya beliau mengambil jalan keluar. Kata beliau apa? Kebanyakan, yakni Nabi kita yang mulia sholat hanya angkat tangan di 4 tempat. Kebanyakan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar. Bangkit dari ruku, Allahu Akbar. Sudah 3 kan? Yang keempatnya bangkit dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Itu kebanyakan, kata Syekh Albani. Adapun yang ketika akan sujud, bangkit dari sujud, akan sujud lagi, itu boleh dikerjakan, tapi sifatnya sewaktu-waktu, sesekali boleh. Itu ikhtiar Imam Al-Albani. Ya, adapun Syekh At-Tuwaijiri, pokoknya ini riwayat sad semua. Kenapa? Karena yang mengatakan wala yarfa'u dzalika hina yasjud. Dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan Nabi kita yang mulia tidak melakukan angkat tangan hina yasjud, ketika dia akan sujud. Berarti ini anafiu, ya kan? Ini kan berarti meniadakan angkat tangan. Kalau dalil riwayat Imam Bukhari ini meniadakan angkat tangan, sementara dalil yang lain menetapkan adanya angkat tangan, pertanyaannya, dahulukan yang menetapkan apa dahulukan yang meniadakan? Hah?
Dahulukan yang menetapkan apa yang meniadakan? Jawabnya yang menetapkan. Kata siapa? Ya kata para ulama. Ulama mengatakan al-musbitu muqaddamun ala nafi. Yang menetapkan adanya lebih didahulukan daripada yang tidak menetapkan adanya, alias yang meniadakan. Contoh, ada dua orang. Dua orang disuruh mencari bola pingpong. Di mana? Di satu kamar yang gelap. Dua orang ini mencari, dan dua-duanya orang terpercaya, orang jujur dua-duanya. Saya cerita jujur dua-duanya, bukan tukang bohong. Kata yang jujur yang satunya lagi, nggak ada bola pingpong. Kata yang satunya lagi, ada bola pingpong, aku temukan. Saya mau tanya, mana yang dipercaya? Hah? Yang menemukan, yang keduanya, kira-kira bertentangan tidak antara yang mengatakan tidak menemukan dan yang menemukan? Kira-kira bertentangan nggak? Ya tidak bertentangan. Ini yang ngomong tidak menemukan dengan kejujurannya, memang tidak ada dia. Yang ini menemukan karena memang ada dia. Bertentangan tidak? Tidak bertentangan. Yang betul, yakni berbeda pendapatan. Yang ini nggak dapat, yang ini dapat. Makanya muncullah kaidah para ulama, al-musbitu muqaddamun ala nafi. Yang menetapkan adanya didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Begitu. Itulah kaidah para ulama. Maka yang menetapkan tidak adanya Rabbul Yadain ketika hendak sujud, ketika bangkit dari sujud, ketika akan sujud lagi, yang menetapkan tidak ada, tidak bertentangan dengan yang menetapkan ada. Cuma babnya apa? Babul aksariyah, bab kebanyakan. Kebanyakan Rasul tidak angkat tangan ketika sujud. Kebanyakan Rasul tidak angkat tangan ketika bangkit dari sujud. Kebanyakan Rasul tidak angkat tangan ketika akan sujud lagi. Kebanyakan. Jadi kita tahu kan yang namanya al-aksar la yunafil jawaz atau la yunafil wujud atau la yunafil aqal. Yang namanya kebanyakan tidak menunjukkan apa? Ditiadakan sesuatu yang sedikit. Karena apa? Kebanyakan begini, berarti kan ada yang nggak banyaknya. Dan seterusnya. Itu sebagai bahan apa namanya? Memahami tentang masalah tadi. Baik jemaah sekalian, diteruskan. Yang kedua, wa qaulu sami Allahu liman hamidah. Dan ucapan sami Allahu liman hamidah. Siapa yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Lil imam. Bangkit dari ruku, apa kata imam? Sami Allahu liman hamidah bal munfarid. Dan bagi munfarid. Kalau antum salat sendirian, kira-kira bangkit dari ruku bunyinya apa? Kalau antum jadi makmum, imamnya bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Antum bacanya apa? Jada siapa? Kalau antum ditanya kata siapa tidak membaca Rahman apa tidak membaca sami Allah, kata siapa? Hah? Apa itu dalilnya? Kalau antum ditanya apa dalilnya? Saya mau tanya, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dari Ormas NU biasanya kalau bangkit dari ruku mengucapkan sami Allah lagi apa tidak? Ya. Dan antum tahu ustadz kita yang meninggal kemarin, Ustadz Janji bin Abdul Qadir Jawas, beliau di dalam bukunya yaitu sifat sholatnya beliau, sepengetahuan saya, beliau termasuk orang yang mengatakan membaca sami Allah liman hamidah. Kira-kira gimana tuh? Ya. Kata Ustadz Jadid baca sami Allah. Kira-kira antum gimana? Waduh, keder ya. Ya jangan keder, kembali kepada dalil. Ustadz Jadid melakukan seperti itu karena apa? Karena beliau juga mengikuti dalil. Syekh Albani mengatakan sami Allah liman hamidah. Ustadz Jadid juga seperti itu yang saya baca di bukunya. Dan antum tahu tidak siapa ulama yang mengatakan kalau bangkit dari ruku sami Allah liman hamidah? Jawabnya yang berpendapat begitu adalah Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Di dalam kitab beliau Al-Hawi fil Fatawa 2 jilid. Dalam kitab Al-Hawi fil Fatawa, maka diterangkan bahwa ketika bangkit dari ruku mengucapkan sami Allah liman hamidah. Kenapa saya terangkan demikian? Supaya antum jangan menganggap bahwa mereka tidak memiliki hujjah. Di dalam kitab sifat salat Nabi Syekh Albani dituliskan bahwasanya kalau kalian ingin mendapatkan kepuasan tentang masalah ini, maka bacalah di dalam kitab Al-Hawi fil Fatawa ya dari Imam As-Suyuti. Dengan sebab saya membaca dalam kitab sifat salat Nabi dan kitab sifat salat Nabi ini, saya mendapatkan dari saya mendapatkan kitabnya beliau itu ketika saya duduk di bangku SMA kelas 1 tahun 1988. Saya mendapatkan buku sifat salat Nabi. Waktu itu terjemahan Al-Ustadz Rifi Al-Ka'bah. Terjemahan bahasa Indonesia. Itu tahun 1988. Kemudian di tahun 1992 atau 93 ya, guru saya pulang dari ibadah haji. Dia menghadiahi saya sifat sholat Nabi Syekh Albani. Kata dia, nih baca, bagus nih bukunya. Padahal sebenarnya dalamnya isinya banyak bertentangan dengan pendapat guru saya. Tapi dia kasih itu, saya kasih hadiah sifat sholat Nabi. Begitu saya baca, ini sih sama dengan buku terjemahan sifat sholat Nabi yang dulu saya pernah baca. Dan di sana ternyata ditulis di dalam kitab tersebut bahwa ucapan sami Allah liman hamidah ya bagi makmum itu tetap membacanya. Kenapa demikian? Ya karena yaitu tadi baca dalam kitab Al-Hawi fil Fatawa, yaitu kitabnya Imam As-Suyuti. Dari sebab disebutkan ada dalam kitab Al-Hawi fil Fatawa itulah kemudian saya berusaha mencari mana kitab aslinya karena saya tidak puas hanya dengan membaca sifat salat Nabi. Saya cari itu. Dan ketemulah kitab Al-Hawi fil Fatawa, ternyata 2 jilid. Lalu saya baca. Dan ketika saya baca selesai, itu pembahasan khusus tentang mengucapkan sami Allah liman hamidah bagi makmum. Yang mana kita nggak suka mengamalkannya kan?
Baca itu kalau nggak salah ada berapa lembar itu. Saya baca sampai tamat. Wah, ternyata menarik juga. Dan ternyata dalilnya, hujahnya kuat. Begitu. Sehingga pantas kalau kemudian ya salah seorang dari guru kita ini, bisa Yazid bin Abdul Qadir Jawas juga rahimahullah taala, beliau berpendapat demikian. Syekh Albani juga sama. Seperti itu. Bahkan Syekh Albani langsung menunjukkan di dalam kitab apa. Nah, ala kulli hal, kenapa saya terangkan begini? Saya hanya ingin menjelaskan kepada antum supaya antum jangan menganggap remeh ketika saudara kita dari kalangan masyarakat awam ini juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Saya kasih tahu dari sekarang. Jangan sampai antum mengatakan gak ada dalilnya, padahal dalilnya banyak. Nanti disangkanya kita ngaji nggak ngerti dalil mereka. Seperti itu. Kalau antum tanya, Ustaz, mana yang lebih roji dalam masalah ini? Saya jawab, dalam masalah ini memang titik tekannya ada pada satu persoalan. Guru saya, Ustaz Abdul Karim Muhammad Romli rahimahullah taala, beliau membuat buku judulnya As-Shalah. Judulnya As-Shalah. Di dalamnya berisi sifat salat Nabi SAW dari takbir sampai salam. Di sana beliau menukil yakni dalam kitabnya itu sebuah asar dari seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Arim. Arim dalam riwayat Imam Abu Dawud, beliau menjelaskan, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah. Apabila imam yakni bangkit mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka faqulu rabbana walakal hamdu. Wa la taqulu sami Allahu liman hamidah. Ucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkan rabbana walakal hamdu, dan kamu jangan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu ada dalam riwayat Imam Abu Dawud dan derajatnya sahih. Disebutnya apa? Ini adalah asarun mursalun sahihun. Asarun maktu'un sahihun. Disebutnya ini adalah hadis maktu sahih. Kalau hadis maktu itu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Maka kalau Arim ini seorang tabi'in, maka namanya hadis maktu. Kalau sampai kepada Nabi, ya, atau disandarkan kepada Nabi, namanya marfu. Disandarkan kepada sahabat Nabi, namanya mauquf. Disandarkan kepada tabi'in, namanya maktu. Dikatakan hada hadisun maktu'un sahih. Berarti bahwa riwayat ini bukan datang dari Nabi, bukan datang dari sahabat Nabi, tapi datang dari siapa? Dari tabi'in. Dianggap hadis maktu. Atau kata-kata maktu bukan hanya tabi'in, bisa jadi tabi'in, bisa jadi sebawahnya. Itu namanya maktu. Hadis maktu'un, hadis yang terputus. Karena dia nggak nyampe kepada Nabi SAW, nggak nyampe kepada sahabat Nabi, tapi nyampenya mungkin kepada tabi'in, mungkin nyampenya kepada tabi'ut tabi'in, mungkin nyampenya kepada yang sebawahnya. Itu namanya hadisun maktu. Maka dikatakan hadisun maktu'un, ya, sahihun. Maktu tapi sahih artinya ini benar bahwa riwayat ini sampai kepada Arim dan riwayat ini sampai kepada Arim dan sahih. Tapi kita kan tahu bahwa ketika sampai kepada Arim dan sahih, pertanyaannya adalah kalau hadis sampai kepada seorang tabi'in saja, apakah itu bisa jadi dalil untuk bisa menyalahkan yang lain? Jawabnya kata para ulama tidak. Kalau hadis itu datang dari Rasulullah SAW, bisa kita berpegang dengannya. Dari sahabat Nabi bisa berpegang dengannya. Tapi kalau dari tabi'in, maka mukhayyarun. Boleh memilih. Syekh Abdul Hasan Aslami Al-Maribi dalam kitabnya, yaitu kitab Fatawa Syariah. Ya, dalam kitab Al-Fatawa Syariahnya beliau menerangkan dalam kitab tersebut, ya, silsilah Fatawa Syariah. Apa kata beliau? Kalau hadis itu dari seorang tabi'in, maka kamu boleh mengamalkannya, tapi kamu tidak boleh menyalahkan yang lain. Makanya saya anjurkan dalam masalah ini, kita jangan terlalu apa? Jangan terlalu keras mengenai yang sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, atau yang sami Allahu liman hamidah, jangan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Bahkan saya ingat sahabat saya, dan juga muridnya dari Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad rahimah ta'ala, yakni maksudnya beliaunya, Ustaz Ibnu Saini, beliau pernah bicara kepada saya, bahwasanya dia lebih condong mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Seperti itu. Itu kan berarti hak dia. Kenapa demikian? Karena memang dia merujuk kepada pandangan Imam Al-Albani, yang mana pandangan tersebut berdasarkan asal-asal riwayat-riwayat yang panjang lebar yang ada dalam kitab tadi Al-Habib fil Fatawa. Demikian barangkali. Kenapa saya bahas ini jemaah sekalian? Karena tertulis ucapan sami Allah bagi imam dan bagi munfarid, dan ini yang masyhur. Adapun bagi makmum maka mukhtalaf bainal ulama. Diperselisihkan antara para ulama. Tetapi saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan yaitu Rabbana walakal hamdu dengan tanpa apa? Dengan tanpa mengucapkan sami Allah. Begitu. Nah, di antara bantahan yang hebat dari mereka, bantahan dari Syekh Albani tentang masalah ini adalah begini, ya. Kata mereka gini, setiap gerakan itu pasti ada bacaannya. Coba kalau bangkit dari ruku menuju ke itidal, kalau antum mengucapkan Rabbana walakal hamdu, saya mau tanya, ayo Rabbana walakal hamdu teh bacaan ketika bangkit dari ruku ataukah ketika itidalnya? Apa jawabannya? Itidalnya kan? Berarti bangkit dari rukunya bacaan naon atuh? Nah, itu pertanyaannya. Oh benar, oh kayaknya gitu. Berarti ada dzikir yang kosong dong katanya. Ada dzikir yang kosong, begitu. Ya, itu menurut pandangan mereka di antara bantahan kepada kita itu. Kalau gitu ada dzikir yang kosong dong. Bangkit dari ruku sampai berdiri itu ada yang kosong.
Sami Allahu liman hamidah. Bangkit ini baca apa? Sami Allah itu boleh. Langsung Rabbana walakal hamdu. Ada yang kosong tuh. Itu bantahan mereka. Kira-kira antum jawabnya apa kalau ditanya begitu? Oh bener, oh kayaknya. Bangkit dari itu macam naon atuh macam. Ujug-ujug Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Bacaan ketika itidal, sing ketika ruku, bangkit itu bacaan naon? Itu alasan mereka. Karena apa? Karena setiap fikuli robin wa khobdin takbir, fikuli robin wa khobdin takbir, dan ketika bangkit dari ruku di sana ada tasbih, ini takbir juga. Kalau begitu tidak ada takbir intiqalnya dong. Kalau begitu tidak ada tasbihnya dong. Gimana tasbihnya? Itu di antara bantahan mereka. Jangan-jangan saya terangkan begini antum jadi berubah pikiran, bener juga. Kayaknya sami Allah deh kayak yang lain itu. Ya. Begitu ya kan ya. Makanya mari kita belajar untuk tidak meremehkan hujah orang lain. Kita adalah belajar terus mempelajari dengan penuh kesungguhan. Makanya kenapa kami membuka program Mulazamah untuk orang-orang susi antum ini, ya tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi ilmu. Supaya antum ini memiliki kemampuan, memiliki peningkatan ilmiah, pembukaan masih hidup ya. Nanti kalau udah meninggal kita udah nggak bisa lagi. Berikutnya jemaah sekalian, yang ketiga. Wa qaulu rabbana walakal hamdu lil kulli. Dan perkataan rabbana walakal hamdu itu lil kulli, untuk semua. Kalimat lil kulli maksudnya untuk imam, untuk makmum, dan untuk munfarid. Artinya, imam baca Rabbana lakal hamdu, makmum juga membaca Rabbana walakal hamdu. Begitu pula orang yang munfarid membaca Rabbana walakal hamdu. Saya kira yang ketiga, tidak ada perselisihan pendapat insyaallah. Yang keempat, wa qaulu subhana rabbil azim fir ruku wa aqallu marratan. Dikatakan bahwasanya mengucapkan subhana rabbil azim pada waktu ruku, maka minimal 1 kali. Minimal 1 kali. Artinya 1 kali wajib, adapun 3 sunnah. Adapun sampai 10 itu yang pernah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Salat di belakangnya ada makmum yaitu sahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, orang ini, anak muda ini salatnya mirip seperti Nabi. Fahazartuhu, maka aku kira-kira, ya fahazartu tasbihahu, aku kira-kira, aku hitung tasbihnya asyra tasbihatin, 10 kali tasbih. Jadi ketika ruku subhana rabbil azim, subhana rabbil azim sampai 10 kali. Ini orang salatnya seperti Rasulullah. Fahazartuhu asyra tasbihatin. Aku kira-kira dia 10 kali tasbih. Saya mau tanya, jadi dia 10 kali tasbih atau bukan? Aku kira-kira dia 10 kali tasbih. Jadi dia 10 kali tasbih bukan? Jawabnya bisa iya, bisa tidak. Ya kan? Sebagian orang mengatakan ini adalah dalil bahwasanya subhana rabbil azimnya tetap 3 ditambah dengan yang lain. Ini dalil adanya majmu'ul adkar, yaitu zikir yang dijamak, zikir yang dikumpulkan. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama besar dari mazhab Syafi'i mengatakan zikir ruku, zikir sujud itu majmu'ul adkar, gabungan berbagai macam zikir boleh. Kenapa? Ya, coba saja antum bayangkan, aku kira-kira rukunya dia, sujudnya dia 10 kali tasbih. Sedangkan tasbihnya subhanarabbil azim. Kalau diperkirakan 10 kali tasbih sementara subhanarabbil azim 3 kali, kira-kira gimana? Berarti harus ada apa? Harus ada tambahannya tasbih lagi. Maka para ulama mengatakan tasbih 10 kali secara zahir boleh ataupun ada tambahan yang lain. Makanya Syekh bin Baz, apa kata beliau? Kalau ruku, hendaklah kalian membaca subhanarabbil azim 3 kali. Atau kalian tambahkan menjadi 10 kali. Dan kalian tambah dengan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu berarti Syekh bin Baz pun sama pendapatnya dengan Al-Imam An-Nawawi rahmatullah yang mengatakan bolehnya adanya gabungan. Apa itu? Majmu'ul adkar. Yaitu gabungan dikir. Wa qawlu subhanarabbil a'la, dan ucapan subhanarabbil a'la fi sujud berapa kali itu? 3 kali. Itu sunnahnya. Wa aqallu marrah. Minimal 1 kali. Dan kemarin sudah kita bahas pengertian tumaknina, yakni apabila kita bertasbih minimal 1 kali. Ini siasat salat raweh ya, yang ekspres. Allahu Akbar, subhanarabbil azim. Ya. Sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar, subhanarabbil a'la. Sekali pada ekspres. Begitu. Kalau 1 kali aja baru sub Allah Akbar, sub Allah, aduh ya sub wae. Tamat keburu cepat gerakannya, wah iya mah benar. Baru subhanarabbil a'la baru sub Allah Akbar, sub Allah Akbar, sub. Gimana? Ya, ada tidak yang begitu? Ada Indramayu ya. Rekor. Aduh, itu namanya rekor ngacapruk namanya. Rekor ngaco itu ya. Ya, makanya ini kita harus mengangkat nama baik Indramayu, jangan sampai dikotori oleh orang-orang yang bikin kaifiatnya nggak beres. Yang kedua, waqul rabbighfirli baina sajdatain. Antara 2 sujud baca rabbighfirli 2 kali. Ya, rabbighfirli 2 kali. Itu di antara 2 sujud. Itu adalah sunnahnya. Berarti wajibnya ya seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu tasyahudul awal. Tasyahud awal itu hukumnya wajib. Yang kedelapan wal julus li tasyahud awal, duduk untuk tasyahud awal. Ya, duduk untuk tasyahud awal. Ada berapa macam duduknya? Ada 2. 1 duduk. 1 duduk.
Hah? Duduk iftiras. Yang kedua duduk tawaruk. Tasawuf awal. Yang pertama duduk. Hah? Yang pertama duduk iftiras. Yang kedua duduk. Jadi kader nemen ya. Jadi kalau duduk di antara dua sujud ada dua model, duduk iftiras dan duduk ik'ah, ya kan? Kalau tasawuf awal duduknya cuma satu, yaitu duduk iftiras. Kalau tasawuf akhir duduk apa? Tawaruk dengan berapa model? 3 model gitu ya. Begitu. Cukup saya kira sampai di sini, dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan, ya silakan. Nanti kita akan bahas yang ke-28 insyaallah taala. Saya kira dengan dibacakan 8 kewajiban ini, benar-benar antum bisa mengerti insyaallah. Tafadhol man yasar. Silakan siapa yang mau bertanya.